Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky dengan NIM 0306212207. Dalam ujian komprehensif kali ini, saya akan menjawab seputar pertanyaan dimulai dari nomor 1, yaitu guru dalam Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan akhlak siswa. Menurut saudara, bagaimana pemahaman guru terhadap ilmu pendidikan Islam dapat mempengaruhi cara mereka mengajarkan materi agama dan mendidik siswa dalam kehidupan sehari-hari? Dalam konteks pendidikan Islam, guru memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter dan akhlak siswa. Pemahaman guru terhadap ilmu pendidikan Islam sangat mempengaruhi cara mereka mengajarkan materi agama dan mendidik siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang memahami ilmu pendidikan Islam dengan baik akan menyampaikan pelajaran agama tidak hanya secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata. Mereka mampu menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan zaman, serta menggunakan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dengan begitu, nilai-nilai Islam dapat tertanam lebih kuat dalam diri siswa. Lebih dari itu, guru yang memahami pendidikan Islam akan menjadi teladan dalam akhlak, sikap, dan juga perilaku. Keteladanan ini sangat penting karena siswa lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nah, guru yang baik akan menunjukkan sikap jujur, sabar, dan adil dalam interaksinya, sehingga siswa pun terdorong untuk meneladani akhlak tersebut. Selain itu, pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam, yakni membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mendorong guru untuk tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga spiritual dan moral siswa. Mereka akan menanamkan kesadaran bahwa belajar agama bukan hanya untuk nilai akademik, melainkan sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, pemahaman guru terhadap ilmu pendidikan Islam berperan besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang islami, penuh keteladanan, dan juga membentuk karakter siswa yang secara menyeluruh. Pendidikan agama pun menjadi proses pembinaan jiwa yang utuh, bukan sekadar pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu ilmu pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam pendidikan. Menurut saudara, bagaimana seorang guru dapat menyeimbangkan antara mengajarkan ilmu pengetahuan duniawi dan mengembangkan spiritualitas siswa sesuai dengan ajaran Islam? Nah, ilmu pendidikan Islam mengajarkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya untuk meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, seorang guru memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan antara pengajaran ilmu pengetahuan duniawi dan pengembangan spiritualitas siswa. Pertama, guru dapat menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran agama saja. Misalnya, saat mengajarkan ilmu sains, guru bisa mengaitkan kebesaran ciptaan Allah dalam alam semesta, sehingga siswa tidak hanya belajar fakta ilmiah, tetapi juga meningkatkan rasa syukur dan kekaguman kepada Allah. Ini adalah bentuk integrasi antara ilmu duniawi dan spiritual. Kedua, guru harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menunjukkan sikap jujur, disiplin, adil, dan penuh dengan kasih sayang, guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga mendidik melalui perilaku. Hal ini membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai spiritualitas melalui pengalaman langsung. Ketiga, guru dapat membiasakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan spiritualitas siswa, seperti membaca doa sebelum belajar, sholat berjamaah, dan diskusi nilai moral dari kejadian sehari-hari. Kegiatan ini menanamkan bahwa spiritualitas bukan hanya bagian dari ibadah ritual, tetapi juga menyatu dalam rutinitas kehidupan. Terakhir, guru juga harus mendorong siswa untuk memiliki tujuan hidup yang seimbang, berprestasi di dunia tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Dengan memberikan motivasi yang bernuansa Islam, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan matang secara spiritual. Kemudian, dengan pendekatan tersebut, seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang menyeimbangkan antara pencapaian akademik dan pembinaan akhlak mulia, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pemahaman Anda tentang ilmu pendidikan Islam, rancanglah suatu pendekatan atau suatu metode pengajaran yang menggabungkan pengajaran akidah, akhlak, dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jelaskan bagaimana guru bisa menerapkannya di dalam kelas. Pendidikan Islam menekankan pentingnya menyatukan akidah, akhlak, dan ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan guru adalah pendekatan integratif konstekstual, yaitu mengaitkan nilai-nilai Islam dengan materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa.
Misalnya, saat mengajar mata pelajaran IPA tentang sistem pernapasan, guru dapat mengajak siswa merenungkan kebesaran Allah sebagai pencipta tubuh manusia. Ini memperkuat akidah. Guru juga bisa menanamkan nilai akhlak seperti menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kita dan tanggung jawab kita terhadap amanah tubuh. Kemudian selain itu, dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa bisa diminta menulis cerita bertema kejujuran atau tolong-menolong. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan menulis, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa secara utuh. Akidah, akhlak, dan ilmu tidak diajarkan secara terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan yang membimbing siswa dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah dalam sejarah pendidikan Islam. Lembaga seperti madrasah memiliki peran penting. Bandingkan peran guru di kedua lembaga tersebut dan jelaskan bagaimana peran itu mempengaruhi metode pengajaran pada saat itu. Dalam sejarah pendidikan Islam, masjid dan madrasah memiliki peran penting namun berbeda dalam proses pembelajaran. Di masjid, guru berperan sebagai pembimbing spiritual yang mengajarkan ilmu agama secara informal melalui halaqah. Metode pengajarannya lebih bersifat personal, dialogis, dan menekankan pembinaan akhlak serta kedekatan antara guru dan murid. Sementara itu, di madrasah, guru berperan sebagai pengajar formal yang menyampaikan ilmu agama dan ilmu rasional dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Metodenya lebih sistematis dan analitis, menggunakan buku teks dan jadwal pelajaran. Perbedaan peran ini mempengaruhi metode pengajaran. Masjid menekankan pembinaan iman dan karakter, sedangkan madrasah mengembangkan kemampuan intelektual secara lebih formal, dan keduanya saling melengkapi dalam mencetak generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Nomor 5, menurut Anda, apakah metode pengajaran yang digunakan oleh ulama-ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali masih relevan digunakan oleh guru di zaman sekarang? Berikan alasan dan contoh pendukung. Nah, metode pengajaran yang digunakan oleh ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali masih sangat relevan untuk diterapkan oleh guru di zaman sekarang. Kenapa? Karena di dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan kepribadian siswa secara menyeluruh, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan harus mencakup pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, penanaman akhlak, serta pengembangan akal. Ia juga mengutamakan keteladanan guru, niat ikhlas dalam belajar, dan integrasi antara ilmu dan amal. Ini sangat penting di era modern, di mana pendidikan seringkali terfokus pada aspek kognitif dan mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral. Contohnya, konsep ilmu yang bermanfaat. Menurut Al-Ghazali, yakni ilmu yang membawa perubahan perilaku dan mendekatkan diri kepada Allah bisa menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam saat ini. Guru dapat mengaitkan pelajaran dengan nilai-nilai kehidupan dan membimbing siswa untuk mengamalkan apa yang mereka pelajari, bukan sekadar menghafal. Kemudian selain itu, metode muhasabah atau introspeksi diri yang dianjurkan oleh Al-Ghazali bisa diterapkan dalam kegiatan refleksi harian di kelas, di mana siswa diajak merenungkan tindakan dan niat mereka, sehingga membentuk kesadaran diri dan akhlak yang lebih baik. Kesimpulannya, meskipun zaman telah berubah, prinsip-prinsip pengajaran Imam Al-Ghazali yang menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan moral tetap relevan dan bahkan sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan modern untuk membentuk manusia seutuhnya. Nomor 6, jika Anda menjadi seorang guru di zaman awal kejayaan Islam, seperti apakah konsep kelas dan strategi pembelajaran yang inovatif untuk menyampaikan materi pembelajaran hadis kepada anak-anak di Kuta? Nah, jadi jika saya menjadi guru pada masa awal kejayaan Islam dan mengajar hadis di Kutab, saya akan merancang kelas yang aktif dan menyenangkan, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Konsep kelas akan berbentuk halaqah atau lingkaran belajar yang menciptakan kedekatan antara guru dan murid, serta suasana belajar yang penuh makna dan keteladanan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan antara lain metode kisah, di mana hadis diajarkan melalui cerita kehidupan Rasulullah agar mudah dipahami anak-anak. Saya juga akan menggunakan permainan peran untuk mempraktikkan hadis, seperti memberi salam atau bersedekah. Hafalan hadis pendek bisa dikemas dalam bentuk lagu agar lebih mudah diingat. Selain itu, siswa didorong untuk mengamalkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berbagi makanan sebagai wujud dari hadis tentang sedekah. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran hadis akan menjadi pengalaman yang menyentuh hati dan membentuk karakter, bukan sekadar hafalan. Metode seperti ini mencerminkan semangat pendidikan Islam klasik yang mendidik dengan hikmah dan keteladanan.
Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 7 yaitu bagaimana peran guru dalam perspektif filsafat pendidikan Islam berbeda dari peran guru dalam filsafat pendidikan barat modern. Analisis perbedaan nilai, tujuan, dan pendekatan yang digunakan. Nah, peran guru dalam filsafat pendidikan Islam dan pendidikan barat modern berbeda karena nilai tujuan dan pendekatan yang dianut. Dalam pendidikan Islam, guru berperan sebagai pembimbing spiritual dan intelektual yang menanamkan nilai tauhid dan akhlak mulia. Tujuannya adalah membentuk insan kamil yang seimbang antara dunia dan akhirat. Pendekatannya holistik, mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Yang selanjutnya, sementara itu dalam pendidikan barat modern, guru hanya lebih fokus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan produktivitas siswa. Tujuannya mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Pendekatannya cenderung progresif dan humanis, menekankan eksperimen dan diskusi. Dengan demikian, peran guru dalam pendidikan Islam lebih luas, mencakup pembinaan moral dan spiritual, sedangkan dalam pendidikan barat modern lebih menekankan aspek intelektual dan sosial. Perbedaan ini justru mencerminkan nilai dan tujuan pendidikan yang berbeda sesuai dengan landasan filosofis masing-masing. Nomor 8. Menurut Anda, apakah ta'dib dalam filsafat pendidikan Islam lebih ideal diterapkan oleh guru dibandingkan prinsip transfer of knowledge dalam pendidikan barat? Berikan alasan filosofis dan praktis. Nah, prinsip ta'dib dalam pendidikan Islam lebih ideal dibandingkan prinsip transfer of knowledge dalam pendidikan barat. Kenapa? Karena ta'dib tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan spiritualitas siswa secara menyeluruh. Filosofisnya melihat manusia sebagai makhluk utuh yang perlu dididik dari segi moral, intelektual, dan juga spiritual. Secara praktis, ta'dib membuat guru menjadi teladan dan pembimbing yang membantu siswa mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, transfer of knowledge lebih fokus pada pemindahan informasi tanpa memperhatikan pembentukan karakter, sehingga pembelajaran bisa menjadi pasif dan kurang bermakna. Dengan demikian, ta'dib lebih efektif dalam mencetak siswa yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Yang kesembilan, ciptakan profil ideal seorang guru berdasarkan prinsip-prinsip utama filsafat pendidikan Islam seperti tauhid, adab, dan ilmu. Jelaskan bagaimana guru tersebut akan mengajar, mendidik, dan juga membimbing siswa. Guru ideal menurut filsafat pendidikan Islam adalah sosok yang berlandaskan prinsip tauhid, adab, dan ilmu. Kenapa? Karena ia mengajarkan dengan niat ikhlas karena Allah, menjadikan keimanan dan akhlak mulia sebagai teladan bagi siswa. Guru ini sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang dalam membina hubungan dengan murid. Dalam mengajar, guru tidak hanya menyampaikan ilmu secara jelas, tetapi juga menanamkan nilai moral dan spiritual. Ia membimbing siswa secara holistik, mengembangkan aspek intelektual, spiritual, dan karakter. Sebagai pembimbing, guru membantu siswa menghadapi tantangan hidup dan menginternalisasi ajaran agama Islam dalam keseharian. Dengan pendekatan ini, guru membentuk siswa yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan beriman kuat sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya bisa memberi pemahaman yang lebih utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.